Disangka menolong jin muslim yang sakit mengubah hidupku selamanya. Aku cuma ingin pulang, tapi malam itu aku malah dibawa ke perkampungan jin. Mereka menangis minta tolong, dan saat aku kembali, tanganku menggenggam emas. Aku tidak pernah menyangka niat sederhana menolong makhluk ciptaan Allah justru mengantarkanku pada peristiwa paling mengerikan sekaligus paling mengubah hidupku. Malam itu, aku tidak tahu bahwa langkah kakiku sedang menuju dunia yang selama ini hanya kudengar dari cerita, dunia gaib, perkampungan jin, dan sebuah ujian yang tak akan pernah kulupakan. Namaku Ridwan, aku hanyalah lelaki biasa dari desa kecil di pinggir hutan. Hidupku sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Pekerjaanku serabutan, hari ini dapat upah, besok belum tentu makan. Rumahku berdinding papan, beratapkan seng tua yang berisik saat hujan turun. Istriku sering menahan lapar agar anak kami bisa makan. Namun, satu hal yang selalu kupegang, aku tak pernah meninggalkan syalat, walau hidup terasa berat. Setiap malam, aku biasa pulang selepas Isya, melewati jalan setapak di tepi hutan, jalan yang dikenal warga sebagai jalan angger. Banyak orang memilih memutar jauh, tapi aku tak punya pilihan. Aku tak punya pilihan. Malam itu, hujan gerimis, kabut turun perlahan. Dan entah mengapa, suasana terasa berbeda. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara erangan lemah. Ah, tolong. Aku berhenti, jantungku berdegup keras. Suara itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara binatang. Di balik semak, aku melihat sesosok makhluk. Wujudnya menyerupai manusia tua, berpakaian lusuh, tubuhnya gemetar, dan matanya bersinar redup kehijauan. Kakiku gemetar, dalam hati aku membaca ayat kursi dan istighfar. Makhluk itu menatapku dan berkata dengan suara parau, "Jangan takut, aku jin muslim." Darahku terasa berhenti mengalir. Ia melanjutkan, "Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang karena butuh pertolongan." Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku. Makhluk itu menunduk. Anakku sakit keras. Keluargaku sudah berusaha, tapi hanya manusia beriman yang bisa membantu dengan doa. Aku tercekat. Kenapa harus aku? Aku hanya orang miskin, bukan ustadz, bukan orang pintar agama. Aku menjawab dengan suara gemetar, "Kalau memang engkau jin muslim, aku hanya bisa berdoa semampuku." Makhluk itu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Itu sudah cukup. Tiba-tiba, angin berputar kencang, pepohonan bergoyang liar, dan pandanganku gelap. Saat mataku terbuka, aku sudah bukan di hutan itu lagi. Aku berdiri di sebuah perkampungan asing. Rumah-rumahnya seperti bangunan batu berpendang samar. Udara terasa berat, tapi tidak panas. Di sekelilingku, makhluk-makhluk gaib. Ada yang menyerupai manusia, ada yang bayang-bayang hitam, ada pula yang bercahaya. Namun,
Aku kira semuanya telah selesai setelah aku kembali ke dunia manusia. Aku kira peristiwa itu hanya sekali terjadi. Ternyata aku salah. Sejak malam itu, dunia tak lagi sama bagiku. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku mulai merasakan keanehan. Setiap selesai sholat malam, rumahku terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang seakan menunggu sesuatu. Angin sering berhembus pelan, padahal jendela tertutup. Lampu minyak kadang bergoyang sendiri. Dan yang paling membuat dadaku sesak, aku sering mendengar suara salam. Assalamualaikum. Pelan, sangat pelan, seperti dibisikkan tepat di telingaku. Istriku mulai curiga. Bang, kenapa akhir-akhir ini abang sering melamun? Aku hanya tersenyum pahit. Aku tak berani bercerita. Tak semua kebenaran bisa diceritakan tanpa membuat orang ketakutan. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, aku sedang duduk berzikir. Ketika tiba-tiba, bau tanah basah bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Lampu minyakku padam seketika. Dalam gelap, aku mendengar langkah kaki, perlahan, berat. Bukan langkah manusia. Aku membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Lalu ia muncul. Sosok yang sama, jin muslim yang dulu kutolong. Namun kali ini, wajahnya pucat dan penuh kegelisahan. Ia tidak langsung bicara. Ia duduk bersila, lalu menangis. Tangisannya bukan seperti makhluk buas, tapi seperti seorang ayah yang ketakutan kehilangan anaknya. Maafkan kami datang lagi, katanya lirih. Penyakit itu kembali, tapi kali ini lebih gelap. Dadaku terasa dihimpit batu besar. Ia bercerita, anaknya diserang gangguan jin durhaka, jin yang membenci manusia dan membenci kalimat Allah. Doa yang kubaca dulu telah menyelamatkannya, tapi rupanya itu membangkitkan dendam. Jika anakku mati, mereka bersumpah akan mengganggumu. Aku menggigil. Aku hanya manusia biasa. Aku tak ingin menjadi musuh dunia gaib. Aku berkata dengan jujur, aku takut, aku tidak kuat. Jin itu menunduk. Kami tidak meminta kekuatanmu, hanya ketulusan dan keyakinanmu pada Allah. Sekejap kemudian, aku kembali ditarik ke alam mereka. Namun kali ini berbeda. Langitnya lebih gelap. Anginnya dingin menusuk tulang. Jeritan samar terdengar dari kejauhan. Aku sadar, aku dibawa ke wilayah jin liar. Di sana, aku melihat bayangan-bayangan hitam berwajah rusak. Mata merah menyala, berbisik penuh kebencian. Manusia, manusia. Aku hampir pingsan. Namun jin muslim itu berdiri di depanku, melindungiku. Jangan berhenti berdoa, apapun yang terjadi. Anak jin itu terbaring. Tubuhnya dililit asap hitam. Mulutnya mengerang, menyebut nama Allah, lalu terhenti. Aku merasa waktunya hampir habis. Aku sujud. Aku menangis seperti tak pernah menangis sebelumnya. Aku membaca doa dengan seluruh sisa imanku. Aku bersumpah dalam hati, jika aku selamat, hidupku hanya untuk kebaikan dan ibadah. Tiba-tiba, suara keras menggema. Allahu Akbar! Cahaya menyambar, bayangan hitam menjerit dan terbakar. Anak jin itu menarik napas panjang, lalu menangis. Ia hidup. Ayahnya memegang tanganku dengan kedua tangannya. Mulai malam ini, kami tidak akan pernah mengganggumu. Tapi ingat, jangan pernah sombong dengan rezeki yang Allah titipkan. Ia memberiku emas lebih banyak dari sebelumnya. Namun yang paling berat, ia berkata, suatu hari kau akan diuji dengan pilihan, emas atau iman. Aku terbangun saat subuh. Tubuhku lemas, tanganku masih menggenggam kain berisi emas. Sejak hari itu, aku hidup berkecukupan. Tapi setiap kali hatiku mulai lalai, aku mendengar suara itu lagi. Ingat janji. Aku belajar satu hal. Dunia gaib bukan untuk ditantang, tapi untuk diingatkan.
bahwa hanya Allah sekuat-kuat pelindung. Jika kau berbuat baik dengan tulus, bahkan kepada makhluk yang tak terlihat, bersiaplah, hidupmu tak akan pernah sama. Aku pikir ujian itu sudah selesai. Aku pikir peringatan tentang emas atau iman hanyalah kata-kata penutup. Ternyata, itulah awal dari teror yang sebenarnya. Beberapa bulan setelah hidupku berubah, usahaku berkembang pesat. Orang-orang mulai memujiku, sebagian iri, sebagian ingin meniru. Dan tanpa kusadari, hatiku mulai lengah, syolatku mulai tergesa, zikirku mulai jarang. Aku mulai merasa aku berhasil karena kerja kerasku. Malam itu, aku tertidur dengan dada penuh kelelahan dan pikiran dunia. Lalu, aku terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi, tapi karena suara napas berat di sampingku. Kamarku gelap. Istriku tertidur pulas. Namun di sudut ruangan, ada 3 bayangan hitam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah. Mulutnya berbisik bersamaan. Janji, janji. Makhluk ini lebih tinggi, wajahnya retak seperti tanah kering, dan suaranya bergema di kepalaku, bukan di telingaku. Manusia sepertimu selalu lupa saat dunia mulai tersenyum. Aku menangis dalam diam. Dalam hati aku berteriak memanggil Allah. Makhluk itu mendekat, lalu menempelkan wajahnya tepat di depanku. Aku mencium bau busuk, seperti bangkai basah. Kami tak butuh emasmu, kami ingin kelalaianmu. Tiba-tiba, aku tersadar sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, aku menggerakkan lidahku dan berteriak dalam hati. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Sekejap kemudian, kamar dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Bayangan-bayangan hitam menjerit keras. Jeritan yang membuat telingaku berdengung dan darah mengalir dari hidungku. Suara itu penuh amarah. Bayangan-bayangan itu terhisap ke sudut ruangan, lalu lenyap seperti asap terseret angin. Aku terjatuh ke lantai, menangis, gemetar, bersujud. Saat aku mengangkat kepala, aku melihatnya lagi. Jin Muslim itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi matanya sedih. Kami sudah mengingatkanmu. Bukan emas yang berbahaya, tapi saat hatimu mulai berpaling. Ia melangkah mundur perlahan, lalu menghilang. Aku bangun saat subuh. Azan berkumandang. Istriku bertanya kenapa wajahku pucat. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil air wudhu dan sholat dengan tangis yang tak bisa kutahan. Sejak hari itu, aku bersedekah lebih banyak dari sebelumnya. Aku menjaga sholatku lebih dari hartaku. Karena aku tahu, tak semua rezeki datang tanpa ujian. Dan tak semua makhluk gaib datang untuk menakutimu.
Sebagian datang hanya untuk mengingatkan, jika suatu malam kau terbangun dan merasa diawasi, jangan lihat sekelilingmu, lihatlah hatimu. Jika kisah ini membuatmu merinding, tuliskan istighfar di kolom komentar. Subscribe, karena tidak semua kisah bisa diceritakan dengan aman.